Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang apa-apa saja yang perlu diketahui tentang mata kuliah Advanced Translation. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu poin-poin di dalam sesi ini. Yang pertama tentang Google Classroom, kemudian yang kedua adalah tentang pengajar mata kuliah ini, dan yang ketiga tentang mata kuliah ini. Lalu yang keempat tentang korpus, yang kelima ada bahan bacaan, dan yang keenam ada daftar pertanyaan dan antisipasinya. Serta selanjutnya akan diakhiri dengan semacam ringkasan. Untuk mata kuliah ini, semua tugas dan ujian akan dilakukan melalui Google Classroom, sehingga saya sarankan Anda segera join dengan menggunakan kode yang bisa Anda lihat di layar Anda berikut. Tentang pengajar mata kuliah ini, yaitu nama saya Prihantoro. Saya memiliki beberapa bidang ketertarikan, yaitu linguistik korpus, penerjemahan, computer assisted language learning, ya, discourse analysis, pragmatics, dan morphosyntax. Jadi terjemahan ini adalah salah satu bidang riset yang saya sukai begitu. Lalu untuk spesialisasi saya ada di bidang pembuatan korpus atau corpus construction dan di bidang pemrosesan korpus atau corpus processing. Anda bisa lihat di website saya jika Anda ingin tahu lebih lanjut, yaitu prihantoro.rf.gd. Tentang mata kuliah ini saya desain dengan mengikuti standar kompetensi kerja nasional Indonesia di bidang penerjemah. Dan kalau Anda ingin lihat produk hukumnya, yaitu Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 23 tahun 2021. Silakan Anda browsing nomor keputusannya, nanti bisa Anda lihat secara detail dari depan sampai belakang. Saya tambahkan satu tema lagi, yaitu subtitling. Mungkin Anda tertarik membuat subtitle dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris nantinya. Nah, dan mungkin juga akan berguna bagi Anda yang suka dengan film. Dalam perkuliahan ini nanti tidak ada lagi teori atau strategi karena semua sudah saya berikan di mata kuliah Basic Translation. Tapi kalau Anda belum punya, nanti bisa minta kopinya ke saya. Di dalam perkuliahan ini nanti kita hanya akan melakukan latihan-latihan dan latihan. Ya. Jumlah pertemuannya ada 16, terbagi dari 14 pertemuan kelas, baik virtual maupun offline begitu di kelas, tergantung dengan keputusan pemerintah nantinya bagaimana. Kemudian akan ada 2 sesi ujian, ya, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk tugas ada yang dinilai dan tidak dinilai, dan untuk tugas yang dinilai ini masuk dalam komponen penilaian objektif. Jadi komponen penilaian objektif ada 2, yang pertama tentang tugas, ini ratanya nanti saya ambil, komposisinya 35% ya, dari total nilai, dan ada hasil ujian, yaitu 65% terdiri dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Tugas-tugas yang tidak dinilai, ini saya sarankan Anda tetap mengerjakan, karena nanti akan saya gunakan sebagai parameter penilaian subjektif. Nah, parameter penilaian subjektif ini akan saya pakai untuk misalnya menambah nilai. Jadi kalau misalnya Anda masih ada nilai yang kurang, ya sedikit kurang begitu, maka bisa saya pertimbangkan parameter subjektifnya. Jadi saya lihat apakah Anda mengerjakan tugas-tugas yang tidak dinilai, kemudian kualitas tugasnya bagaimana. Jadi kalau penilaian objektif itu dari segi hasil, kemudian penilaian subjektif itu dari segi proses, yaitu tugas-tugas yang tidak dinilai. Kemudian dalam perkuliahan ini nanti jangan menggunakan automatic machine translation seperti Google Translate. Alasannya karena pertama, Google Translate ini tidak selalu benar ya. Jadi kalau Anda lihat di sini contohnya cantik bukan main, yang maksudnya cantik sekali begitu ya, atau sangat cantik, tapi diterjemahkan menjadi beautiful is not fun. Dan yang kedua, tentu saja karena supaya
mengasah ya kemampuan penerjemahan Anda tanpa menggunakan bantuan mesin. Tapi Anda juga boleh menggunakan bantuan-bantuan yang lain seperti kamus atau community support. Ini juga sudah saya jelaskan ya, bagaimana cara menggunakan kamus, bagaimana cara menggunakan community support untuk memperbaiki kualitas terjemahan. Kalau Anda belum punya materinya, boleh hubungi saya, nanti akan saya berikan kopinya. Ya, tapi seharusnya kalau Anda ambil mata kuliah Basic Translation dengan saya, Anda sudah punya materi-materi ini, jadi tinggal mereview kembali. Kemudian nanti di setiap form, ya baik itu form ujian maupun form latihan, akan ada pertanyaan seperti ini. I agree that my answers to the questions in this form, blah blah blah, for corpus research purposes, my identity, however, will remain anonymous. Ya maksudnya apa? Pertanyaan ini nanti akan menentukan apakah saya bisa menggunakan data Anda untuk penelitian riset, khususnya linguistik korpus. Ya. Jadi manfaat data Anda ini nanti tidak hanya akan untuk di bidang linguistik, tapi juga bidang-bidang lain seperti artificial intelligence, software development, machine translation, dan sebagainya. Kemudian anonimisasi itu apa? Jadi dalam konteks ini saya akan menyembunyikan nama, ya student number, ya NIM Anda, kelas dan informasi privat yang lain, ya dan tidak akan muncul walaupun nanti pengguna korpus akan mencari di data tersebut. Jadi mereka tidak akan menemukannya. Data apa saja yang digunakan? Yang saya gunakan adalah hasil terjemahan Anda. Ya, jadi hasil terjemahan Anda nanti akan saya gunakan untuk membuat korpus paralel. Contohnya seperti ini yang saya ambil dari Europar Corpus di CKP Web. Ada terjemahan Inggris Belanda. Jadi Anda lihat ada pasangan kalimat dalam bahasa Inggris dan Belanda. Ya, jadi yang Inggris merupakan source language, bahasa merupakan target language. Ya. Di situ bisa Anda lihat di baris berwarna ungu itu kalimat dalam bahasa Inggris, fokusnya ada pada kata translation, dan kalimat yang kedua yang berwarna abu-abu itu adalah terjemahan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Belanda. Saya sudah menyebutkan beberapa kali tentang korpus, tapi apa itu korpus? Nanti ini akan saya bahas kalau Anda ambil mata kuliah pengantar linguistik korpus. Ya, tapi pada singkatnya, ya secara singkat, korpus itu bisa saya definisikan sebagai kumpulan natural language data atau kumpulan data linguistik. Ya. Jadi untuk saat ini itu saja yang perlu Anda pahami. Kalau tertarik, Anda bisa gabung mata kuliah pengantar linguistik korpus atau bisa Anda browsing juga. Kemudian pertanyaan-pertanyaan, misalnya yang pertama, kenapa saya tidak bisa join ke Google Classroom? Kemungkinan Anda tidak menggunakan akun Gmail. Ya. Kalau Anda belum punya akun Gmail, saya sarankan Anda buat. Nanti pasti bisa gabung. Kemudian saya tidak bisa mengumpul tugas. Nah, kalau Anda mengumpulkan tugas di waktu yang sudah ditentukan, seharusnya tidak ada masalah. Jadi perhatikan waktu pengumpulan tugas, bukan waktu perkuliahan. Ya, karena di dalam satu perkuliahan bisa jadi ada beberapa tugas. Bagaimana kalau saya tidak mau berkontribusi terhadap pengumpulan data korpus ini? Apakah akan mempengaruhi penilaian? Singkatnya tidak. Ya, jadi kalau Anda tidak mau, cukup pilih no saja tadi, kemudian data Anda tidak akan saya masukkan. Kemudian misalnya Anda butuh sesuatu yang sangat urgent memberitahu saya misalnya tentang satu hal atau beberapa hal dan butuh memberitahu dalam waktu yang singkat, saran saya lewat email karena saya selalu mengecek email saya secara reguler. Baik, ini ada daftar bacaan yang bisa Anda baca begitu. Lalu kita sampai pada ringkasan, sudah saya bahas mengenai diri saya, mengenai kelas ini, kemudian korpus, dan ada beberapa pertanyaan tadi, dan antisipasinya, lalu bahan-bahan bacaan, serta ringkasan. Baiklah, cukup sekian untuk kali ini. Kalau ada pertanyaan, komentar, atau misalnya ada yang kelewatan, Anda boleh tuliskan di kolom komentar di bawah, atau Anda bisa juga kirim email atau private message ke saya. Sekian sesi kali ini, sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih.